Pak tidak akan berbicara lebih panjang lagi. Ini mungkin untuk Bapak OPTD ya. Kami dari tahun ke tahun selalu capek Pak mikiran proyek kita gimana sih sejelasnya gitu. Jadi kami di sini minta kepastian Pak. Itu kapan sih? Jadi kalau misalnya kembali dari anggaran tadi malah habisnya Pak sampai kayak hari sampai kalau barang malah habis. Namun sebetulnya mengenai masalah barang yang mungkin saya percaya tidak bapak-bapak ini yang punya istilahnya kepentingan khusus dengan pemerintahan Pak. Tapi kalau kami di sini merasa resah, kalau saya resah ya mungkin perhatian udah sekian lama tapi tak kunjung Pak. Hanya harapan-harapan palsu saja. Nah ini yang bikin masyarakat capek, banyak yang stres, akhirnya ngutang ke sana kemari, yang akhirnya tidak dapat sampai saat ini. Nah untuk itu kami minta kepastian Pak, ini dari Bapak kapan sih untuk marga sini untuk dieksekusi? Kalau memang Bapak nggak ada anggaran dana, ya mungkin Bapak bisa mengajukan lebih. Ya saya alhamdulillah dengan ada yang tim dari Jabis, mudah-mudahan ini menjadi jalan untuk bisa terrealisasinya masalah proyek ini. Nah itu yang pertama Pak. Jadi kapan kepastian ini untuk marga asing ini? Yang kedua, berapa meter sih yang mau dipakai ini untuk sungai ini Pak lebarnya? Dan kalau memang sisanya gimana Pak hitungannya? Nah itu Bu mungkin dari kami ya boleh bilang mewakili Bapak-Bapak, tidak juga apa-apa. Cuma ini mah undang-undang dari masyarakat, saya sebagai masyarakat yang akan terdampak itu harus bingung Pak, tidak ada pegangan sama sekali. Mungkin saya sudah beberapa kali ke harapan ke sana ke kantor, selalu begitu, selalu anggaran. Nah ini kan mungkin Bapak bisa ya, bisa menekankan kalau ini serius Pak. Terkecuali kalau nggak serius, masyarakat juga terpaksa. Kalau memang nggak jadi, sok jelasin ke masyarakat mana surat nggak jadinya. Jadi jangan hanya angin palsu saja. Mohon maaf mungkin saya selama ini bicara ya apa adanya Pak, sesuai dengan undang-undang lah. Nah itulah yang mungkin bisa saya sampaikan. Mungkin ada atau kekurangannya, saya mohon maaf. Saya sudah diberi waktu luang untuk menyampaikan menurut saya. Mungkin itu dari saya Pak yang kami sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak, perwakilan dari Ibu dan Nenek almarhum saya yang ada Pak. Saya dari RT 1 dan RT 3. Yang saya hormati Bapak dari PT SDA, yang saya hormati dari tim Jabar Istimewa, yang saya hormati Bapak Kades, yang saya hormati dan saya cintai dan saya banggakan warga terdampak semuanya. Semoga kita satu tujuan, satu visi, satu misi, kita satu pergerakan demi yang lahir baru. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan dan kesempatan. Saya hanya ingin sedikit memberi gambaran Pak. Kalau saya mau beli sesuatu, saya pasti sudah menyiapkan uangnya Pak. Seperti saya belanja, saya pasti sudah mempersiapkan uangnya Pak. Mungkin menjadi satu gambaran buat Bapak juga. Setelah Bapak menggambarkan, pastilah ada uangnya Pak. Nah, saya sering beberapa kali bolak-balik ke desa. Saya tanya, kenapa dibunuh lagi? Alasannya uangnya dipakai buat duit. Saya datang lagi, alasannya buat
kepada utang Pak. Karena mengandalkan dari proyek ini. Pertama janji dari Bapak Ahmad yang sudah bilang sebelum Lebaran tahun depan akan ada pencairan 2017. Itu akan ada pencairan. Akhirnya menjadi anak-anak keluarga kami meminta dulu. Udah gitu ada yang menjanjikan nanti kalau jadi saya keluarga si SBA saya berangkatkan. Sekarang setelah kejadian seperti ini akhirnya menanti kapan sih mental Pak? Saya baru bicarakan itu ada terus pada Allah. Ayah saya sampai dia baru tahun kemarin berpulang Pak. Itu sempat mengeluarkan janji Pak pada almarhum nenek saya bahwa akan diberangkatkan sampai almarhumah nenek pun ditinggal berpulang juga. Itu janji-janji seperti itu membuat kalau lagi Pak berstart. Apalagi adik saya sendiri Pak itu sampai mengandalkan pinjam dan akhirnya mengandalkan terakhir nilainya fantastis Pak sampai 200 juta. Akhirnya apa yang harus kami lakukan? Akhirnya untuk sana, untuk sana, untuk sini Pak. Jadi sebetulnya anggaran itu mana? Itulah komunikasi yang itu sampai saat ini Pak. Mohon maaf, saya curhat di sini karena memang saya mewakili keluarga saya. Mungkin ada keluarga yang mungkin sama, tapi tidak berani mengungkapkan Pak. Kami mohon kejelasan. Ya, saya mohon menambahkan dari Bapak yang tadi kejelasan. Kalau ya kapan? Kalau tidak masalah Pak. Itu sudah pada kami siap menerima keputusan apapun, insya Allah. Cuma tidak ada terlalu lagi dan tidak ada kebutuhan para pemerintah yang buruk seperti yang dialami keluarga kami. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan dari Pak, saya sudah beberapa kali menyampaikan juga dari kabar bahwa sebelumnya itu dari tahun 2017 memang ada perencanaan ya, dan itu pejabat sebelumnya itu Pak Ahmad. Kemudian berhenti karena ada COVID, baru melaksanakan realisasi pembebasan lahan itu dilaksanakan tahun 2022. Pada saat itu bahwa masih juga pejabat Pak Ahmad. Kemudian pada bulan April Pak Ahmad pindah jabatan, pindahan ke Tasik. Kemudian selanjutnya untuk pembebasan lahan Sungai Cilencer ada pada saya sendiri. Pada saat itu anggaran yang ada kurang lebih sekitar 10 miliar. Saya koordinasi dengan bagian Pak Kades Sanju dan sebelumnya tahun 2022 saya menyampaikan ke Badia untuk saat ini anggaran untuk pembebasan lahan itu hanya ada nilai, dan saya sudah sampaikan lagi kepada kepala desa Mandasi juga untuk pembebasan lahan Mandasi saya tidak disemangatkan karena anggaran waktu itu sudah jelas dipakai untuk Nganjuk. Seiring dengan waktu alhamdulillah ya pembebasan lahan untuk Nganjuk berjalan dengan lancar, semua terrealisasi dengan 9 pemilik lahan. Kemudian tahun 2023 juga banyak beberapa karena anggaran besar untuk tahun 2018 itu untuk pembebasan lahan hasil survei
hasil dokumen perencanaan tanah untuk lahan tanah diperkirakan 50 miliar, sementara ganti rugi bangunan itu 50 miliar. Jadi pada saat itu pemerintah provinsi Jawa Barat hanya bisa menganggarkan untuk Nganjuk saja. Seiring dengan waktu, saya kurang paham. Saya sudah mengusulkan beberapa kali seperti yang disampaikan oleh Kepala Kabupaten barusan bahwa 2023 kita mengusulkan, akhirnya tidak terrealisasi juga Pak. Ibu Bapak 2024 juga kita mengadakan musyawarah waktu itu PLT Kecamatan juga pernah saya sampaikan bahwa 2024 saya sudah mengusulkan karena ketidakmampuan keuangan Provinsi Jawa Barat minta bantuan ke kementerian, dan jawabannya sama Pak. Kami juga belum dapat jawaban itu terkait mengenai waktu kapan akan direalisasi untuk mengatasi. Saya secara pribadi atau secara kedinasan bukan sebagai pemangku kebijakannya, tetapi kami juga berusaha membantu warga asing. Setiap tahun kita usulkan, tetapi realisasinya kami juga belum bisa memberikan jawaban dengan pasti kapan itu. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kades dari SDA ya. Teman-teman yang bersenjawa sama warga. Mungkin yang saya tangkap dari pembicaraan hari ini, ya kalau kita menyampaikan keluhan lebih banyak nih Bu. Ya, tapi yang pasti tadi yang apa yang sudah disampaikan oleh dari pemerintah daerah bahwa pemerintah sedang mengusahakan ya. Jadi mungkin kita akan berharap dari bantuan provinsi juga ya Pak ya. Ya nanti paling kita akan coba sampaikan ke provinsi yang berkepentingan untuk hal ini yang bisa ditindaklanjutin. Jadi gini Bu, ya mungkin nanti kita mengerahkan buat video lah ya, biar bisa sampaikan ke Bapak langsung kan gimana keluhan masyarakat. Nanti saya juga minta statementnya dari pihak dinas dari Bapak sampaikan, biar minimal Pak KDM bisa dengar langsung dari video itu gitu. Ya, itu yang saya sampaikan. Karena kalau kita nanti apa yang Bapak sampaikan warganya, kan warga yang berharap kapan nih kan gitu. Misalkan dari sana anggarannya belum ada, ya nggak bisa disampaikan langsung Bu, karena memang kalau di pemerintah harus ada, iya sebenarnya ada. Ya mungkin dengan adanya kita bisa kumpul di sini, nanti kita sampaikan langsung melalui video Bapak, mungkin Bapak bisa menonton dan nanti akan disampaikan ke dinas terkait. Nanti mungkin akan berkomunikasi dengan dinas daerah biasanya begitu Pak. Oke, terima kasih. Turun. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Cuma beberapa kata, kayaknya kita udah dapet tuh ininya, apa namanya, apa yang kita harapkan gitu ya. Alhamdulillah Pak. Jadi dari semula juga kita membawa harapan besar bahwa pertemuan kita ini Pak akan menjadi pertemuan pertama, tapi juga dalam artian selanjutnya itu bukan pertemuan yang seperti ini lagi yang kita harapkan begitu. Jadi langsung pada pokoknya gitu ya Pak ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Tony. Jadi bagusnya gimana nih kita bikin videonya Pak? Siapa Pak? Semuanya? Semuanya di depan? Mangga, silakan. Silakan maju-maju. Kita bikin video. Nanti gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga marga asih yang terdampak dari pelebaran Sungai Cilember menghaturkan terima kasih banyak kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat yang telah memfasilitasi kami lewat Jabar Istimewa untuk dapat bermusyawarah di sini, sehingga kami benar-benar membutuhkan campur tangan langsung dari Bapak Deddy Mulyadi untuk
yang menjadi keresahan kami selama ini. Begitu bagaimana? Ibu-ibu, bapak-bapak, setuju? Setuju. Bismillah, semoga apa yang menjadi maksud kami bisa terwujud sesegera mungkin. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Hidup Bapak Aing. Hidup Bapak Aing. Atur nuhun Bapak. Assalamualaikum. Hidup Bapak Aing. warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah melakukan pertemuan ya, musyawarah terkait dengan pembebasan lahan Cilember untuk mengatasi banjir di sekitar Cilember ini. Cuma memang dari 2022 ini Bapak Ibu semuanya menunggu kepastian anggaran, sehingga dari 2023 sampai dengan 2025 ini karena keterbatasan anggaran juga, karena membutuhkan anggaran cukup besar, sehingga pembebasan itu belum bisa terlaksana semuanya. Mungkin dengan bantuan dari Bapak Gubernur, harapan masyarakat ini untuk pembebasan lahan Cilember bisa segera dapat terlaksana dengan jumlah sekitar 71 kakak keluarga, cukup banyak di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dulu itu Bapak. Alhamdulillah ternyata obrolan kita tadi langsung ya sama Pak Tony langsung ditangkap gitu maksudnya apa. Dan alhamdulillah juga Pak Tony udah langsung ambil keputusan udah kita harus bikin video. Alhamdulillah tadi kita udah syutingnya itu ya. Sekali lagi kami haturkan terima kasih yang banyak-banyak terutama kepada tim Jabar Istimewa yang telah benar-benar langsung memberikan perhatian kepada kami. Bapak Tony, kami haturkan hatur nuhun pisan. Juga kepada Bapak UPT DPSDA kami haturkan terima kasih banyak Pak sudah hadir, sudah memfasilitasi kami. Semoga menjadi kebaikan buat kita semua ya Pak ya. Ya, kayaknya ini udah langsung aja Pak ditutup. Oh, udah ditutup. Saya rasa pertemuan kita yang padat, singkat, walaupun tadi nunggu agak sebentar ya, agak lama, sudah selesai. Kita berdoa bersama di rumah masing-masing. Semoga yang menjadi tujuan dan harapan kita terwujud dengan baik. Alhamdulillah kita pertemuan ini sangat damai ya. Alhamdulillah. Begitu saja. Sudah selesai ya. Saya rasa cuma itu aja ya. Mangga kalau mau ngobrol-ngobrol dulu mangga, atau mau pulang karena ada keperluan silakan. Terima kasih.